Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata Allah, para jamaah Bapak Ibu, baru kita berdoa kepada Allah apa? Ghairil maghdubi alaihim, ya Allah, bukan jalan orang yang kau murkai. Siapa? Ketika ayat ini turun, Nabi ditanya oleh sahabat Adi bin Hatim dan Abdullah bin Abbas. Sahabat Nabi ini tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayat ini untuk siapa? Man haula'i yang maghdubi alaihim, siapa mereka yang dimurkai, yang dibenci? Apa kata Nabi? Humul Yahud, mereka golongan Yahudi. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, waladdallin, siapa mereka yang sesat, yang engkau sesatkan ini, yang disesatkan oleh Allah ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Mereka golongan Nasrani. Kenapa Bapak Ibu golongan Yahudi itu dimurkai sedangkan golongan Nasrani itu disesatkan? Kenapa? Karena Yahudi itu golongan yang cerdas, pinter, brilian, ngerti, bisa paham Alkitab, tapi tidak mau ngamalkan. Bapak Ibu nggih? Itu Yahudi. Siapa yang sesat? Mereka adalah orang yang nggak pinter, yang nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji, nggak paham tentang Alkitab, tapi sok-sok ibadah. Makanya disesatkan. Nasrani. Dua golongan ya, Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau ada orang ngaku Islam, pinter nggih, ngerti, maca Qur'ane pinter, fasih, mungkin dia pinter khutbah, atau dijuluki ustadz, atau dijuluki ulama, atau dijuluki apapun gelarnya, entah kiai atau habib, tapi kok dia menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ayat-ayat Allah, dan dia menjual agama dengan dunia, persis golongan Yahudi. Ulama Yahudi itu kebiasaannya apa Bapak Ibu? Menjual ayat-ayat Allah. Menjual bagaimana Ustadz, apa orang ngajar ngaji kemudian dibayar karena dia ngajar ngaji itu dengan anak-anak TPA atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang ngaji, kemudian dikasih duit atau amplop diterima, atau itu menjual ayat Allah? Bukan. Boleh pengajar ngaji itu menerima bayaran, itu boleh, yang penting tidak mengharapkan. Boleh, ada hadisnya. Tidak ada upah yang bisa diterima dari Al-Quran kecuali upah dalam mengajarkannya. Itu boleh. Maksudnya bagaimana? Ketika seseorang mengerti tentang ilmu agama, kemudian dia jual ayat-ayat Allah demi kepentingan dunia, demi jabatan, demi kursi, demi apapun yang diinginkan supaya bisa kaya. Tapi dia menutup-nutupi kebenaran tadi. Dia ngerti ayatnya, ngerti ini nggak boleh, ini boleh, ini halal, ini haram, ditutup-tutupi, disembunyikan. Ini golongan Yahudi Bapak Ibu nyun sewu nggih, golongan Yahudi gitu, menjual ayat-ayat Allah dengan menyembunyikan hukum-hukum Allah. Naudzubillah min dzalik. Semoga saya panjenengan tidak termasuk. Nggih, sudah ngerti hukum kok disembunyikan, jangan. Yang kedua, Nasrani, kenapa mereka disesatkan sama Allah? Nggak pinter tapi macak sok ngerti, atau mungkin dia nggak punya petunjuk ilmu tapi dia berani ibadah. Ini disesatkan. Bagaimana? Mereka mempertuhankan yang diutus oleh Allah sebagai seorang nabi, dipertuhankannya itu Nabi Isa alaihissalam. Orang Nasrani mempertuhankan Nabi Isa, disembah. Akhirnya apa? Disesatkan sama Allah. Kalau ada orang Islam yang nggak pernah belajar, nggak pernah ngaji, maaf ya Bapak Ibu, nggih, tiba-tiba kok dia berani ibadah. Contoh, nggak pernah ngaji, nggak pernah ikut pengajian, atau dia nggak pernah membaca kitab atau mendengarkan, tiba-tiba kok dia sholat, sholatnya ini berantakan, yaitu disesatkan sama Allah. Ada nggak pernah ngaji, nggak pernah dia belajar, atau dia sekolah, berani-beraninya kok dia sholat. Ya Bapak Ibu,
Padahal kata Imam Bukhari, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu dahulu, belajar dulu, baru berbicara dan berbuat. Itu dasarnya gitu para jamaah. Jadi para jamaah Bapak Ibu, kembali kepada hadis Nabi nggih. Orang Islam mengikuti pola hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sekarang bagaimana contohnya? Sebelum kita tutup, di antara contoh-contoh yang ditiru oleh umat Islam adalah dalam segi apapun. Contoh, cara berpakaian. Sekarang cara berpakaian Bapak Ibu, gak usah kita jauh-jauh, keluarga kita aja, keluarga kita ya. Kalau ada di antara keluarga kita yang menurut orang Jawa saja pakaian itu sebenarnya nggak layak pakai, nggak pantas untuk dipakai, nggih. Orang Jawa dulu kita, mbah-mbah kita, kok sekarang itu tren dipakai, nggih, tren dipakai dengan nyun sewu menampilkan aurat atau lekuk tubuhnya atau pamer auratnya atau bergaya-gaya ala barat, kebarat-baratan, nggih, kebarat-baratan, model barat. Misalkan perempuan keluar pakai apa, you can see. Ia menampakkan auratnya. You can see apa? You can see. You can see apa bahasa Inggrisnya? You kamu can dapat iso penjenengan iso see apa meresani kulo. Nah, tadi you can see pakaian sing saged dipun presani lekuk tubuhnya atau auratnya oleh sembarang wong, oleh setiap orang. Itu sudah nggak malu-malu lagi Bapak Ibu. Apalagi nyun saya pakai tank top. Naudzubillah min dzalik. Itu seronok, kalau orang Malaysia bilang seronok. Iya. Tapi itu jelas. Tapi ini yang modis sekarang itu pakaian yang ketat. Pakaian yang ketat. Lekuk tubuhnya itu tampak. Meskipun pakaian Ustadz, iya, meskipun dia berpakaian tapi lekuk tubuhnya itu masih tampak. Ya, Bapak Ibu, kira-kira ada nggak dalam keluarga kita? Nah, ini harus kita lihat. Kalau di antara keluarga kita, anak kita, istri kita, atau siapapun di dalam rumah, ketika dia keluar rumah, kok dia itu masih menggunakan pakaian-pakaian nyun sewu ala barat yang diproduksi orang-orang barat kekinian sekarang ini, persis dia mengikuti gaya pola hidupnya, trennya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini menunjukkan kiamat semakin dekat. Kalau orang Jawa dulu pakaian gitu malu Pak nggih, malu betul. Sekarang nggak malu orang. Laki-laki perempuan ya gitu sama aja. Yang laki-laki pakai pakaian perempuan, yang perempuan pakai pakaian laki-laki. Jadi ya kebalik sekarang itu. Yang laki-laki pakai pakaian perempuan, ya banyak sekali kalau kita lihat. Model-model pakaian yang perempuan, potongan-potongan perempuan. Nah itu. Perempuan yang gitu pakai pakaiannya model laki-laki lagi dipakai. Pakaian laki-laki yang seharusnya mungkin agak pendek, ya. Yang pendek itu dipakai perempuan. Yang seharusnya perempuan panjang menutupi seluruh tubuh dipakai laki-laki. Jadi kadang-kadang kita heran ya, kalau misalkan ya bukan kita ngerasani enggak, contoh kalau kita keluar ada misalkan maaf ya suami istri, lah ini suaminya berukut, istrinya kan enggak berukut, ini kan lah ya Allah, ini harusnya yang berukut kan perempuannya, yang harusnya mulai dari rambut sampai kaki kan harusnya kan perempuan. Misalkan laki-laki kepala wajib tertutup nggak Bu? Pak, rambutnya apa harus ditutup? Apa harus pakai jilbab laki-laki? Enggak toh? Kalau seandainya pakai celana, apakah celana itu harus sampai mata kaki ataupun sampai telapak kaki? Kan enggak. Batasannya mungkin sampai dengkul ke bawah sedikit itu sudah cukup. Nah sekarang enggak, perempuan itu bukan hanya sedengkul, di atas dengkul, maaf sampai paha, bahkan mepet sedikit.
Loh, kadang kita tragis, ya Allah, bagaimana ini nggak maksiat? Ya, dosa ini ya Allah, baru ngaji pulang kok sudah dapat dosa lagi. Sulit Bapak Ibu kita untuk menghilangkan dosa zina mata ini, bener. Sing salah ini sebenarnya bukan yang lihat loh ya. Loh, yang lihat itu bagaimana kita sudah gini tiba-tiba muncul lagi ya Pak ya. Loh, ini karena memang akhir zaman Bapak Ibu. Nyun sewu, akhir zaman ini semakin dekatnya hari kiamat, ngetren orang barat maca itu. Makanya kan luar biasa ini. Itu cara pakaian saja, model pakaian ya, model pakaian, belum nanti rambutnya disemir model-model apa, model madil ya. Nah itu, meskipun di dalam Islam boleh menyemir, boleh, tapi niatnya satu, cuman hanya untuk merubah warna uban selama bukan hitam. Boleh semir, tapi jangan ada niat pamer. Mau disemir warna apa silahkan, tapi jangan hitam. Itu Bapak Ibu nggih? Nah itu penting sekali. Kalau menyemir warna hitam, jelas itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, ya, maka ghairul thauban wastanibul sauda. Maka rubahlah uban ini tapi jauhi warna hitam. Jauhi warna hitam, nggak boleh. Ibu kalau sudah kita ada wis ibaratnya bersinar ya, wis berwarna-warni ya, rambut itu berwarna-warni kalau sudah ada putihnya itu, ya itu cahaya sebenarnya uban itu, tapi jangan diwarna hitam. Karena apa? Itu menipu Allah dan menipu manusia. Jadi yang kebiasaan nyemir hitam tolong ya itu dijauhi nggih. Kalau pengen ngetren ibu-ibu misalkan untuk mempercantik diri untuk bapaknya silakan, tapi bukan mempercantik tetangganya, warnanya diganti silakan ubannya. Nah itu, Pak saya pengen warna merah gitu ya misalkan, jangan kemerah-merahan tapi ya. Nah itu. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini. Insyaallah akan kita teruskan terkait dengan hadis-hadis yang menceritakan akhir zaman, akan kita lanjutkan. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna